Halo, assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu ya, selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja dan rezekinya lancar ya. Tercapai apa yang menjadi cita dan cinta, tercapai apa yang dimohonkan kepada Tuhan, dan yang pasti buat yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat semua dimanapun berada yang lagi menemukan problem hidup atau masalah sekolah, diberikan solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih di general reading bosku. Oke. Jangan terkejut guys. Saat ini dia jatuh cinta ke kamu. Dia naksir banget ke kamu. Siapa dia? Mari kita akan lihat. Kita akan lihat siapa sih yang naksir ya, yang jatuh cinta, yang naksir banget sama kamu ya. Sehingga kamu harus terkejut. Tapi jangan terkejut, karena mulai saat ini melalui general reading kamu bisa melihat siapa sih gitu. Oh ya, buat sahabat semua yang pengen personal reading, silahkan personal reading dibuka 24 jam ya. Oke. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kita akan mulai. Jangan terkejut guys. Saat ini dia jatuh cinta ke kamu. Dia naksir banget ke kamu. Ingat, ini bukan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja, gambaran saja, untuk sebagai antisipasi, motivasi, dan pelajaran ya. Seandainya kamu ada di ranah ini bisa resonan bisa tidak, karena general reading. Kalau mau pure energi kamu ya, jadi silahkan personal reading ya. Kalau yang ini yang di YouTube itu ya adalah general reading, pembacaan secara umum, energi ditarik secara acak dari siapapun dimanapun sahabat semua berada. Oke. Ada Six of Cup ya. Ini dimaknai sebagai berbagi cinta atau selingkuh atau selingkuhan. Jadi orang ini mungkin kemungkinan besar ya, ini udah punya pasangan dan deket sama kamu gitu. Ajak selingkuh kan ya Ndes yo, mungkin. Kamu mau nggak gitu. Tapi dia memang jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Dia jatuh cinta dan naksir kamu. Naksirnya tuh nggak cuma sebatas ecek-ecek gitu, naksir banget gitu. Ternyata di sini walaupun hubungan kalian itu berbagi cinta, maksudnya selingkuh itu kamu yang sudah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua sudah punya pasangan, tetapi di garis besar di perasaan dia ada ketulusan cinta dengan kamu. Ini kok bisa ya? Bisa aja ya, mungkin ada alasan kenapa dia selingkuh juga sih. Orang selingkuh itu kan bukan hobi, mungkin ada alasannya. Kalau playboy itu hobi, tapi kalau selingkuh, udah punya pasangan selingkuh, itu mungkin penyakit lama juga ada sih, apa playboy. Tetapi biasanya kalau seorang yang sudah punya pasangan selingkuh itu ada alasannya. Mungkin masakan di rumah istri kurang enak, atau di rumah terlalu ramai ribut sehingga dia tidak bisa istirahat dengan tenang karena punya anak banyak dan istrinya bawel. Atau karena istrinya ada sesuatu di balik itu ya. Kenapa? Mungkin suami istrinya terlalu sibuk, atau intinya sebetulnya nggak dibenarkan selingkuh itu. Tapi ini kita membahas tentang dia yang jatuh cinta ke kamu dan dia yang naksir berat ke kamu. Tapi ini bisa vice versa, bisa berbolak balik, karena ini energi tarik secara acak. Kalau kamu mau pure energi kamu dan orang yang kamu pertanyakan, silahkan personal reading. Jadi dia punya ketulusan, walaupun di sini ini adalah termasuk hubungan berbagi cinta atau selingkuh ya. Tapi tidak boleh dimaklumin, orang selingkuh itu tidak boleh dibenarkan, tetapi ini yang terjadi gitu loh. Walaupun alasannya sesulit apapun sebetulnya, separah apapun sebetulnya nggak dibenarkan selingkuh itu, tetapi ya gimana lagi, orang dijalani ya kan ya, karena dia mengalami sebuah kegagalan. Nah, dalam perjalanan dia itu kenapa dia selingkuh, karena dia ada kegagalan
ya ada kegagalan, mungkin gagal jadi istri atau gagal jadi suami atau banyak macam sih alasan, tapi tetap nggak dibenarkan selingkuh itu, serius nggak dibenarkan, serius nggak dibenarkan selingkuh itu. Selain beban hati, bahagianya sejenak dua, iya kan? Di sini ada yang disebut dengan bijaksana. Kenapa? Karena di mata dia, di sosok mata dia gitu, di sosok seorang dia kamu itu dewasa, bijaksana juga, agama cukup bagus gitu ya, pinter, cantik pasti gitu. Mungkin dengan yang di rumah kamu lebih cantik, atau dengan pasangan yang di sana ya. Ini belum tentu nikah loh, ini selingkuhnya itu belum tentu nikah, tapi ada perselingkuhan, artinya dia sudah punya pasangan gitu. Orang yang dekat sama kamu itu sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, atau dua-duanya. Karena apa? Di pandangan dia kamu itu baik. Kita berbicara tentang dia dan kamu ya. Kamu baik, dewasa, pinter, bijaksana, solehah. Kalau cewek ya, kalau feminim solehah, kalau maskulin soleh gitu. Makanya ini jadi bahan perbandingan dengan pasangan yang di sana. Akhirnya karena lambat laun dia jatuh cinta dan punya ketulusan. Ya perasaan. Bukan menyek-menyek ya, Ndes, bukan. Karena dia kecewa. Nah, di sini nih permasalahannya juga ada juga yang mungkin karena dia kesulitan finansial dan kamu di sini punya uang. Ya, tetapi dia tulus, ya, tulus sekali. Dia mencintai kamu tulus. Masih ke jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Ini udah terhubung. Ya, ada yang naksir tapi sudah terhubung. Ya. Kita lanjutkan. Jangan terkejut ya, saat ini dia jatuh cinta ke kamu, dia naksir banget ke kamu ya. Ada yang disebut dengan pemikiran. Jadi kamu itu walaupun ini istilahnya hubungannya itu berbagai cinta, tapi ternyata kamu tuh sangat ada di pikirannya, selalu terpikirkan ya. Dari awalnya itu cuman dia sekedar berbagi cinta ya, namanya berbagi cinta itu kan berbagi gitu ya, ada yang lain tetapi masih mendekati kamu, nah gitu. Dan dia memakai perasaan, dan ya ini sudah berlaku lama ya. Untuk hubungan ini sebetulnya sih masih udah lama walaupun masih bisa dihitung misalkan setahun, atau tapi udah di atas 3 bulan ke atas itu ya minimal ya. Jadi sudah, dan itu sudah sejak lama dia naksir kamu, dan kemudian alam semesta bisa mempertemukan kamu dengan dia kayak gitu, yang membuat perasaan itu semakin berkembang ya, yang membuat sebuah jatuh cinta, kemudian kalian terhubung ya, seperti itu, terkoneksi ya. Ini bisa kamu duluan, bisa dia duluan, tetapi ini adalah vice versa, terbolak-balik. Jadi letakkan energi kamu ya, perlu mendekatkan diri pada Tuhan agar bisa terhindar dari godaan. Ini yang perlu kita renungkan ya. Kita tahu berbagi cinta itu salah, tetapi ini kayak mengalir begitu aja. Tetapi yang penting ya kita itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan ya dia cuma sekedar jatuh cinta aja sih, nggak lebih gitu ya. Dan kemudian kalian saling menyadari gitu bahwa perlu mendekatkan diri pada Tuhan agar bisa terhindar dari godaan ya. Bagaimanapun juga kalau kita sudah punya pasangan tuh paling tidak kita harus mempertahankan atau konsisten dengan komitmen ya kan. Dulu kan pernah komitmen dengan si dia yang di sana untuk hidup bersama kayak gitu kan, tapi akhirnya terjadi seperti ini. Jadi karena apa, di hidup ini banyak godaan, itu banyak sekali godaan gitu. Ya kan? Terlalu banyak godaan. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak betul-betul jaga hati, berbahaya, atau bisa
kita masuk ke lingkungan yang salah. Selingkuh itu kan selingan yang indah gitu ya. Tapi tetap aja tidak dibenarkan dan tetap aja bersalah, dilarang ya. Dilarang oleh agama seperti itu ya kan? Secinta apapun gitu. Kalau bisa gitu ya, kalau nggak bisa itu urusan kalian. Urusan kalian ya enggak. Cuman yang kita tahu selingkuh itu menyakitkan untuk yang diselingkuhin. Di bulan ini ada targetmu yang akan tercapai meskipun sudah di titik putus asa dan menyerah. Amin, apapun itu mudah-mudahan tercapai. Menjadi doa, menjadi sebuah diaminin aja ya, menjadi sebuah yang perlu diaminin, sebuah target ya, yang kemarin kamu sempat putus asa tetapi ternyata akan tercapai. Positif hati ya, amin aja, diaminin. Sesuatu yang baik harus kita aminin ya. Oke. Ada yang suka sama kamu atau malah suka banget sama kamu dan dia nanya-nanya ke orang tentang kamu ya, sampai segitunya ya, dia suka sama kamu, cinta sama kamu ya, seperti itu, sampai segitunya. Senang sih disukai orang itu ya, apalagi orang yang kita inginkan gitu ya. Tetapi yang penting tidak lepas dari koridor koridor kebenaran gitu lah ya. Kalau putus asa kemudian kita tetap tidak menyerah karena kita ingin mencapai sebuah target positif, is okay gitu ya kan. Terus di sini ada yang suka sama kamu dan kamu suka sama dia, sepenting tidak ada yang terluka dan dilukain, gitu aja sih. Yang segitunya loh dia jatuh cinta sama kamu. Jangan berlebihan menceritakan siapa dirimu ya. Jangan berlebihan menceritakan siapa dirimu, nggak penting, sama aja buka kartu kita. Ada yang penting banget, atau kadang-kadang ada yang karena kurang bahan bicara atau model bicaranya dia menceritakan dirinya sendiri yang seharusnya tidak diceritakan hanya untuk menarik perhatian atau karena biar asik aja ngobrolnya, kadang-kadang sampai di luar kontrol. Nah itu hati-hati ya, jangan sembarangan menceritakan apapun itu tentang dirimu. Tetap yang privasi tetap privasi ya kan ya, tetap harus ada batasan-batasan karena berbahaya ya, enggak berbahaya terhadap diri kamu sendiri ya. Kalau nggak ngerugiin sih nggak masalah gitu. Kalau takutnya malah nanti jadi sebuah cara untuk memanfaatkan kamu. Jadi hati-hati ya, seperti itu. Keuangan kamu akan ada perubahan atau stabil atau meningkat, dan kamu akan dihargain karena kamu berduit. Iya sih. Uang sekarang itu kunci utama. Uang itu nggak utama sih, tapi penting ya. Semua orang berburu uang, semua orang berburu untuk bisa mendapatkan si uang ya kan. Nah kemarin mungkin kamu gak diremehkan, termasuk orang ini ya, tapi dia memang udah naksir lama sih, dan dia kondisinya memang melihat kamu tuh dalam keadaan banyak uang sih gitu. Makanya dia di sisi lain naksir, sisi lain kemudian jatuh cinta, kemudian ada ketulusan, dan kebetulan dia dalam keadaan melihat kamu dalam banyak uang gitu ya, gitu. Kadang-kadang salah ya, orang itu mencintai bukan karena apa, karena uang. Maksudnya kayak macam kita itu ditentukan oleh uang. Kalau kita nggak ada uang, nggak bakalan banyak orang yang mendekat kita atau menghargai kita. Tetapi kalau kita banyak uang, orang pasti berbondong-bondong ingin mendekati kita. Hati-hati ya, uang bisa juga jadi permasalahan walaupun penting. Jadi tetap hati-hati. Senang punya uang atau senang nggak punya uang? Senang punya uang tapi tetap dihargain. Senang tidak punya banyak uang tetapi tetap dihargain. Ya,
Jadi uang itu tidak boleh jadi batasan ya, kita maunya seperti itu, tapi nyatanya memang beda. Jadi kamu harus rajin bekerja. Kalau kamu memang suka uang, jangan berharap pada orang lain. Kalau kamu suka uang harus giat bekerja ya, jangan mengandalkan orang lain, karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain dengan cara jatuh cinta kayak, dengan cara menjalin hubungan kayak, tetapi harus menjalin hubungan bisnis, hubungan kerja yang menghasilkan uang ya kan. Oke, kita lanjutkan. Jangan terkejut guys, saat ini dia jatuh cinta ke kamu, dia naksir banget ke kamu, naksir banget, naksirnya pakai banget gitu ya kan? Ada sedikit ego, bukan sedikit, lebih banyak ya, di sini ada ego masing-masing. Sisi lain jatuh cinta sama kamu karena naksir kamu, tapi sisi lain ada ego ya. Ego itu sebuah keinginan ya. Ego itu sebuah keinginan yang tumbuh dari diri seseorang. Ada ego di mana sisi lain dia mencintai kamu, jatuh cinta, naksir kamu dan jatuh cinta, tapi di sisi lain karena ada yang dia lihat dari kamu, yaitu banyak uang gitu. Tapi kalau kamu senang nggak apa-apa sih. Sebetulnya dia tulus sama kamu, tapi dia santai ya, karena apa ya, karena mungkin udah profesional. Enggak juga sih, karena dia memang tidak mau semua ini ketahuan, hubungan ini gitu loh. Jadi dia lebih santai, tapi sebetulnya dia jatuh cinta, sebetulnya dia naksir kamu dan jatuh cinta. Dan kamu selalu ada di dalam doanya, berharap bisa dipertemukan dengan kamu ya. Kondisinya keuangan dia pas-pasan, dan dia masih bertahan dengan pasangan yang di sana, tetapi dia juga bertahan dengan kamu ya. Karena apa? Dia ngerasa dia benar-benar jatuh cinta sama kamu dan dia mempunyai ketulusan. Sisi lain juga karena pandangan itu, tulus nggak sih Des? Tulus, iya dia tulus. Cuman dia juga membutuhkan sebuah sumbangsih finansial ya, karena di sini dia keuangannya juga mepet, pas-pasan ya kan. Mungkin itulah alasannya dia selingkuh, karena kondisi keuangannya yang pas-pasan gitu ya. Itu asal mula permasalahan kartu ini dibuka ya gitu. Nah, menjadi sebuah judul ya, karena banyak yang seperti ini kejadiannya. Dia mencintai kamu karena memang dia cukup banyak uang, karena kamu cukup banyak uang, sedang dia dalam kondisi pas-pasan, dan inilah menjadi awal dia menginginkan juga finansial kamu, atau berharap kamu bisa membantu kesulitan finansial dia, tetapi dia jatuh cinta sama kamu ya. Itu memang betul-betul nggak ada pure, nggak ada manipulatif sih, cuman dia berharap kamu bisa membantunya. Dan sisi lain kamu juga semangatnya, dia merasa saat bersama kamu itu dia merasa semangat, merasa termotivasi, merasa hidupnya itu ada kembali setelah kemarin entah bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, dia dengan pasangannya tidak baik-baik saja, kemudian melakukan sebuah berbagi cinta dengan kamu ya. Ya tulus ya, memang dia sudah lama naksir kamu, cuman di sini ditambahin lagi sebuah bonus, kamu banyak uang. Di saat sisi lain dia kondisinya dalam keadaan tidak banyak uang atau pas-pasan ya. Dia mencintai kamu, cukup banyak sih cintanya. Seandainya selingkuh, dia sudah masih punya istri atau kamu yang punya pasangan, kemudian dari perselingkuhan itu bisa menaik ke jenjang pernikahan, itu bagaimana? Ya berarti kamu masuk ke zona yang berbahaya. Tapi kami bahagia gitu loh, misalkan kami menikah ya, dia selingkuh dan kemudian menikah gitu. Ya ada banyak berbagai alasan di mana selingkuh itu dilakukan. Tetapi biasanya kalau selingkuh terus menjadi pasangan sah, itu biasanya itulah awal itulah. Gak bagaimana, tapi kita bahagia Des. Ya bahagia pastilah.
Ya, tetapi kamu mendukung orang yang berkhianat atau orang yang mengkhianati pasangannya, ya kan, gitu. Jadi kamu siap saja gitu loh. Di saat dia berkomitmen dengan Tuhan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan pasangannya yang terdahulu aja, dia bisa berkhianat apapun alasannya ya, dengan kamu gitu, bisa berkhianat, mengkhianati pasangannya dan terhubung dengan kamu. Ya, apa nggak mungkin lagi nanti suatu saat dia juga melakukan hal yang sama. Ya, tapi kamu bahagia, ya bahagialah. Orang dia sudah berani mengkhianati yang lain, walaupun entah bahagianya seberapa, ya kan. Tapi suatu saat nanti pasti kamu akan merasa dibayang-bayangin oleh perasaan dosa karena sudah mengambil milik orang gitu. Kenapa? Selingkuh itu dilarang karena menyakiti. Tapi dia bolehin istrinya, dia bolehin. Dan semuanya sukses ya di sini karena memang dasarnya dia mencintai kamu, dasarnya dia naksir kamu, kemudian jatuh cinta, dan bonusnya kamu banyak uang. Walaupun tidak ada manipulasi, tapi dia berharap kamu bisa membantunya. Membantu apa? Membantu kesulitan finansialnya gitu. Ya. Oke, jadi itu yang terjadi. Kenapa dia sampai jatuh cinta ya? Kaget juga sih kamu, mungkin nggak nyangka. Kayaknya baik-baik aja, berteman baik-baik saja ya, naksir. Kamu mungkin udah terhubung, cuman kamu nggak seterkejut ini gitu loh. Misalkan dia itu kok bisa benar-benar jatuh cinta sama kamu padahal sudah sama-sama punya pasangan, atau kamu atau dia yang sudah punya pasangan tapi salah satu udah ada punya pasangan atau bahkan dua-duanya. Ya, yang perlu digarisbawahin di sini ya, tetap berhati-hati karena karma itu ada. Ya, apapun permasalahannya, Agones menggarisbawahi juga bahwa selingkuh itu tidak dibenarkan. Secinta apapun, kalau punya masalah dan ingin membuka lembaran baru, selesaikan dulu lembaran masa lalu dengan segala masalahnya, baru membuka lembaran baru dengan orang yang baru. Itu lebih afdol gitu. Kamu akan tahu orang di sekitarmu membicarakan kamu, tapi kamu akan bersikap biasa aja karena kamu gak ada ekspektasi lagi ke mereka ya, karena kamu sudah gak peduli sama mereka. Cinta itu kadang buta ya, tapi ada juga yang langsung tertutup matanya, tidak buta lagi gitu. Ternyata ini salah. Nah gitu, pesonamu akan semakin dahsyat. Banyak orang yang akan tertarik dengan pesonamu ya. Lihat-lihat foto kamu mungkin di medsos ini ya, lebih begitu ya. Oke. Hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan. Hati-hati ya, hati-hati yang kalau dengan lawan jenis ya, hati-hati aja, ini lawan jenis. Jatuh cinta sama lawan jenis, jangan jatuh cinta dengan sesama, bahaya. Itu sangat bahaya. Ini normal deh, jatuh cinta sama lawan jenis itu normal. Tetapi kalau berbagi cinta itu nggak boleh. Ya, lebih dipertimbangkan kembali kalau kamu ada di ranah ini. Jangan terlalu keras bekerja atau memaksakan diri jika mentalmu lagi tidak baik-baik saja ya. Percayalah rezeki akan ada aja. Sudah dijamin oleh Tuhan, sudah dijamin oleh Allah rezeki kita. Tapi memang kita diwajibkan berusaha, karena Allah tidak akan memberikan cuma-cuma. Kita harus berusaha, harus melakukan ikhtiarnya, usahanya. Tidak akan semua datang begitu aja, kecuali bonus, karena Allah suka kasih bonus ya buat orang yang baik. Orang yang baik bonus juga. Allah tuh maha penyayang, sama siapapun bisa dikasih bonus ya. Tentu ada amalan yang membuat Allah itu berkehendak gitu. Tapi yang pasti hukumnya, kalau ingin mendapatkan rezeki juga harus bekerja
yang halal-halal aja gitu ya. Kalau kita berpangku tangan juga nggak bakal ada yang ngasih, ya kan. Kamu tak harus menjelaskan jiwa spiritualmu pada mereka, karena spiritualmu adalah panggilan jiwa. Jadi tak perlu jelaskan siapa kamu, siapa dirimu, ya. Jadi jangan lebay, ya. Oke. Jadi itulah ya orang yang naksir kamu, jatuh cinta sama kamu, dan kondisi dia dan kenapa dia bisa tulus, semua sudah Gondes sampaikan. Tapi kembali pesan Gondes, pertimbangkan ya, lebih ke pertimbangkan kembali ya, pertimbangkan kembali, jangan sampai menjadi sebuah kesalahan dimana nanti kamu akan menyesal di belakang. Karena cinta itu indah, tapi cinta itu juga menyakitkan gitu ya. Oke, siap. Sekarang Gondes akan coba apa yang harus kamu lakukan saat kamu di kondisi ini. Apa kira-kira? Kita lihat. Aku harus bagaimana deh kalau aku ada di kondisi ini. Lebih ke mempertimbangkan ya, lebih ke mengontrol diri. Cinta boleh, tapi jangan bodoh. Ada karmic relationship. Di sini ada karmic relationship. Karmik itu apa sih, Des? Gitu ya. Ada pertanyaan, karmik itu apa gitu ya. Karmik adalah hubungan karma ya. Karma itu apa? Karma itu adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat ya dari perbuatan tersebut, paham ya? Yang dinamakan dengan karma pala. Sementara akibat yang ditimbulkan disebut karma vipaka. Yang disebut Gondes tadi udah bilang, ini disebut karmic relationship yang nanti akan menimbulkan sebab akibat dari apa yang dilakukan dalam hubungan ini. Seperti itu. Jadi kamu harus mengingat ini, kamu masuk kemana, semuanya ada yang disebut dengan hubungan karma. Ya, ada loss di sini. Ya, ada loss atau kamu harus berani kehilangan. Nanti juga akan kehilangan gitu loh. Ya, akan kehilangan karena sesuatu yang didapat tidak bagus juga akan kehilangan. Walaupun yang secara harfiahnya gitu, walaupun itu suami kita juga akan hilang sih, tetapi ini kita bicara tentang hubungan yang orang jatuh cinta, yang orang naksir dan jatuh cinta, tetapi kondisinya dia sudah punya pasangan. Ada message of freedom. Jadi aku harus memberikan pesan bebas. Yang penting gini, pesan Gondes, kamu cinta boleh, tapi jangan bodoh. Kamu nakal boleh, tapi harus pintar. Oke, paham ya? Paham. Kalau nggak paham, tanya. Kalau kamu ada di ranah ini ya, kalau kurang detail silahkan personal reading. Tetapi kalau ini bukan ranah kamu, artinya ini bukan energi, karena bukan, kalau kamu resonat ya ini berarti ranah kamu dan kamu kurang detail, silahkan personal reading. Tetapi kalau kamu tidak resonat sama sekali atau sedikit-sedikit ada ya, silahkan personal reading. Tapi kalau tidak sama sekali, ambil pembelajaran bahwa segala sesuatu itu harus ada alurnya. Ada anger ya, di sini akan terjadi seperti itu ya, tentang sebuah emosi itu pasti akan terjadi. Ya awalnya jatuh cinta, awalnya ya udah pacaran, akhirnya kemudian merasa memiliki, kemudian marah-marah kalau nggak bisa adil ya, ya kan, karena atau tidak bisa berbagi waktu, atau kamu merasa kamu itu yang kesekian memang kamu yang kedua. Jadi begitu ya.
akhirnya menjadi sebuah emosi yang akan timbul ya, bisa emotion release, bisa emotion yang berbentuk kejengkelan atau kemarahan besar ya. Jadi di sini kamu tetap harus tenang karena semua sudah tahu sebelum kamu bertemu dengan orang ini ya, paham ya. Oke, kalau kamu memang nekat masuk ke ranah ini berarti kamu harus tenang karena ini jangan sampai timbul ya, karena ini adalah untuk antisipasi kamu ya kan. Awalnya yang ya nggak apa-apa, awalnya kita pacaran, oke, awalnya kita ayo kita menikah, kamu jadi orang kedua mau setelah itu resikonya pastinya ada ya, menjadi orang ketiga itu, orang kedua itu, orang ketiga maksudnya iya, maksudnya jadi istri kedua atau ketiga itu ya, kedua ya, karena dia sudah ada. Kamu awalnya menerima, kemudian itu menjadi sebuah emosional dengan sendirinya karena kamu selama ini merasa berkorban, kemudian kamu sedikit apa yang kamu mau nggak terpenuhi atau yang harus jadinya di bagian kamu nggak dapat. Itulah resiko menjalin hubungan cinta segitiga gitu loh, paham ya? Paham. Kalau yang nggak paham dan kamu ada di ranah ini, silakan personal reading, ada nomor WA di situ ya. Jangan curhat sembarang orang, cari orang yang memang betul-betul bisa menjaga rahasia kamu. Dan kalau kamu lebih mau mengerti tentang hubungan seperti ini, kamu harus berbicara dengan orang yang notabene pengalaman gitu, yang paham dengan hubungan ya. Ini pesan untuk kamu tentang dia. Aku ambil acak ya, kita ambil tengah bawah atas tengah tengah atas bawah. Oke, kita ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Belajarlah memahami kehidupan. Kita harus belajar memahami kehidupan ya. Hidup ini mau dibawa kemana? Hidup ini mau ngapain? Hidup ini buat apa? Bagaimana menyiasati hidup ini biar menjadi lebih baik? Jangan memakai topeng ya. Kalau kamu cinta ya bilang cinta, kalau nggak cinta ya bilang nggak cinta. Kalau kamu setuju ya setuju, kalau kamu bilang nggak setuju, kalau kamu nggak setuju ya bilang nggak setuju. Jadi jangan merasa nggak enak, ya lakukan aja yang terbaik. Jangan memakai topeng ya, namanya membohongi diri sendiri. Jadi jadilah diri kamu sendiri ya, kosong ya. Oke, yang keempat sekarang udah saya akan ambil. Jadilah pohon yang rindang, jadilah orang yang ngadem gitu, ngademin, memberikan sebuah keteduhan, baik cara bicara, baik cara menyelesaikan masalah ya. Jangan emosional, bicara yang baik-baik aja, sama-sama membuka mulut, bicara yang baik-baik. Biasanya kalau orang udah kecewa atau marah itu bicara nggak terkontrol. Kasih sayang, tebarlah kasih sayang, tidak cuma pada suami, tetapi intinya jangan salah kaprah ya. Kadang orang bertebar kasih sayang itu menyayangi sesama makhluk, bukan artian main hati, bukan ya, seperti itu. Oke, sahabat semua, jadi itu pesan untuk kamu tentang orang ini ya. Di sini Kondas melihat ada energi Virgo, ada Scorpio, juga ada Cancer ya di sini ya. Kemudian terakhir ada Aquarius ya, ada Aquarius, ada Aquarius. Jadi itu yang bertebaran energi saat ini ya. Oh iya, ada di sini juga ada energi Libra, ada Libra ya. Di sini terlihat ada Libra, tapi nggak terlalu hebat sih energinya, samar-samar gitu ya. Oke, sahabat semua, jadi inilah energi yang tercurah di sini. Elemen air, elemen api, elemen udara, dan elemen tanah bertebaran di sini. Artinya saling berkesinambungan ya, antara pribadi kamu dengan pribadi dia, dengan hubungan kamu dan hubungan dia, ada kesinambungan seperti itu. Oke, sahabat semua,
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja. Ya tetap berjalan di rel kebenaran. Bermohon yang terbaik dalam semua hubungan apapun itu ya, termasuk hubungan kerja, hubungan keluarga, ataupun hubungan percintaan. Tetap jangan lepas kontrol. Kalau hidup ini kadang banyak lepas kontrol ya. Seperti itu. Tetap bersyukur dalam keadaan. Ya, bersyukur dalam keadaan dan semangat ya, doa juga itu penting karena doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, dan disitulah kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dan mencintai apapun ya. Jangan lupa mencintai apapun karena Allah atau Tuhan ya. Jangan mencintai siapapun karena pengertian kamu sendiri, dan selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, karena hanya Tuhan yang maha sempurna menyelesaikan masalah kita ya. Dan tetap tanggung jawab ada di tanganmu, karena hidup itu ada di tangan kamu, atau maksudnya tanggung jawab ada di tangan kamu sendiri. Jangan mengandalkan orang ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.